Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini tidak bosan-bosannya khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan makhluknya itu berbeda-beda. Misalkan burung, Allah takdirkan, Allah tetapkan kebahagiaannya ada di udara, terbang bebas di udara. Jika burung itu berada di dalam sangkar, meskipun sangkarnya terbuat dari emas, maka burung itu tidak bahagia karena Allah mentakdirkan kebahagiaan burung terbang bebas di udara. Misalkan ikan, Allah takdirkan kebahagiaan ikan itu hidup di air. Jika ikan keluar dari air, meskipun keluarnya ke istana, maka ikan itu tidak bahagia karena Allah tetapkan kebahagiaan ikan ada di dalam air. Misalnya lagi cacing, Allah tetapkan kebahagiaan cacing itu ada di dalam tanah. Jika cacing keluar dari tanah, maka cacing itu tidak mungkin bahagia, hadirin sekalian. Lalu di mana Allah menetapkan kebahagiaan manusia, hadirin sekalian? Allah juga menetapkan kebahagiaan manusia, hadirin sekalian. Allah menetapkan kebahagiaan manusia bukan dari kekayaannya, bukan dari hartanya yang sangat banyak,
bukan dari kegantengan, ketampanan maupun kecantikannya, dan juga bukan dari popularitasnya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebahagiaan manusia di dalam taat pada Allah dan Rasul-Nya. Artinya orang yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya dialah yang akan bahagia, dan orang yang tidak taat kepada Allah maka dia tidak akan mungkin bahagia. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Jadi sadarlah kita semua bahwa kebahagiaan kita ada di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan harta benda. Banyak orang yang kaya namun tidak bahagia. Bahkan dia khawatir kekayaannya diperiksa KPK. Hadirin sekalian, banyak orang yang jabatannya tinggi, pangkatnya berenteng, titelnya banyak, tapi dia tidak bahagia. Dan berapa banyak juga artis yang cantik dan ganteng-ganteng, rumah tangganya berantakan dan dia tidak bahagia karena Allah tidak menetapkan kebahagiaan itu lewat hal itu. Hadirin sekalian, tetapi lewat taat pada Allah dan Rasul-Nya. Makin taat kepada Allah, dia makin bahagia. Makin jauh dari Allah, dia tidak akan mungkin bahagia. Hadirin sekalian, maka kita bersama-sama untuk senantiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya. Taat pada Allah dan Rasul-Nya berarti apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil untung dari perintah yang Allah perintahkan kepada manusia, dan Allah juga tidak akan rugi dari larangan-larangan jika manusia itu mengerjakannya. Hadirin sekalian, orang yang beruntung adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hambaku, jika kalian semua, manusia maupun jin, menjadi orang yang paling bertakwa kepadaku, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Hadirin sekalian, jadi kita taat pada Allah tidak menguntungkan Allah, tapi manusia yang untung. Hadirin sekalian, begitu juga Allah lanjutkan firman-Nya di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a." Wahai hambaku, jika kalian semua, jin maupun manusia, menjadi orang yang paling durhaka kepadaku, maka tidak akan menambah, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hadirin sekalian, artinya kalau kita maksiat, Allah tidak rugi. Hadirin sekalian, artinya kalau kita maksiat, orang yang bermaksiat itulah yang rugi dan tidak merugikan Allah sedikit pun. Hadirin sekalian, jadi hadirin sekalian, mengapa kita diperintahkan sholat? Karena manusia butuh sholat. Mengapa kita diperintahkan zakat, bersedekah, infak? Karena manusia butuh zakat, sedekah, infak. Bukan hanya
penerimanya yang sudah pasti menikmati, tapi pemberinya pun mendapatkan anugerah dari Allah dan membutuhkan infak. Hadirin sekalian, ibarat kotoran yang harus dikeluarkan dari harta yang halal. Hadirin sekalian, jadi dari harta yang halal itulah yang kita zakatkan, itulah yang kita infakkan, itulah yang kita sedekahkan untuk membersihkan harta tersebut. Hadirin sekalian, kalau dari yang haram memang sudah wajib harus dikeluarkan. Hadirin sekalian, misalkan ada orang yang korupsi, lalu korupsinya triliunan, lalu dia berinfak ke masjid, lalu dia menyantuni yatim piatu, janda-janda tua, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah dan tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah, dan Allah tidak ridho dengan yang ia perbuat karena meninfakkan dari yang haram. Hadirin sekalian, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka kita berusaha, kalau kita sudah mengetahui bahwa perintah Allah itu menguntungkan kita, bermanfaat buat kita, marilah kita sama-sama melaksanakan perintah Allah itu dengan kesenangan, dengan kegembiraan, dengan hati yang ikhlas. Hadirin sekalian, begitu juga larangan Allah. Mengapa judi dilarang? Karena judi membahayakan manusia. Mengapa berzina dilarang? Karena berzina merugikan manusia, membahayakan manusia. Mengapa minum minuman keras dilarang? Karena merugikan manusia, berbahaya buat manusia. Apa yang Allah larang pasti bahaya buat manusia dan tidak merugikan Allah sedikit pun. Hadirin sekalian, jadi marilah kita sama-sama tinggalkan larangan Allah dengan penuh kesenangan, dengan penuh keikhlasan, dan bukan dengan rasa berat. Hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita ingin memulai taat pada Allah dan Rasul-Nya, maka banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali rintangan-rintangan yang menyebabkan kita sulit untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Imam Ghazali menjelaskan setidaknya ada 4 hambatan yang menyebabkan seseorang itu sulit taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau katakan yang menghambat taat pada Allah adalah dunia, yaitu apabila dunia dijadikan tujuan oleh manusia. Hadirin sekalian, tetapi kalau tujuannya akhirat, maka dunia sebagai penunjang untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menyadari bahwa dunia itu nilainya kecil, bahwa dunia itu nilainya tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Hadirin sekalian, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kenikmatan dunia itu qalil, sedikit, nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang cerdas adalah orang yang mengejar yang besar dan meninggalkan yang kecil. Orang bodoh adalah orang yang berupaya, berusaha, berjuang buat yang kecil dan mengorbankan yang besar dan berharga. Hadirin sekalian, kemudian yang kedua adalah makhluk. Maksudnya makhluk adalah manusia. Teman yang buruk, pergaulan yang buruk itu seringkali menyebabkan seseorang tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya. Maka tinggalkan majelis-majelis yang buruk, kembali kepada majelis-majelis taklim, kepada
teman-teman yang baik, kepada masjid, kemudian di situ kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka insya Allah kita mudah untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya yang ketiga adalah setan. Setan membisikkan ke dalam diri manusia untuk tidak taat pada Allah. Tatkala kita ingin taat pada Allah, setan sibuk untuk menggoda kita, hadirin sekalian. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Setan itu mampunya hanya membisikkan, hadirin sekalian. Setan itu tidak mampu memaksa, hadirin sekalian. Berarti kalau kita tolak godaan setan, maka kita akan beruntung. Tetapi kalau kita turutkan godaan setan yang masuk ke dalam hati kita, maka kita menjadi orang yang rugi, hadirin sekalian. Orang yang selamat dari godaan setan adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, dijelaskan oleh Imam Ghazali, yang keempat adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, apabila kita terus-menerus perturutkan, maka akan menjerumuskan kita. Namun apabila kita bisa menjaganya, yaitu dengan memperbanyak lapar, memperbanyak puasa, maka insya Allah kita, hawa nafsu kita akan kita kendalikan, sehingga kita tidak tergoda dengan kemaksiatan dan senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.